I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. Salam Blender Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan untuk berondol menjawab salah seorang petani yang menanyakan berkaitan dengan pemilihan bibit unggul yang harus saya tanam itu di lahan saya itu jenisnya yang apa. Lah ini bertepatan masnya adalah memiliki lahan gambut, jadi saya menanam varietas apa sih Pak Pendi biar hasilnya mantap. Nah, ini saya akan menjelaskan bicara tentang pemilihan bibit unggul yang dimana bahwa pemilihan bibit unggul ini ada baiknya melibatkan atau sudut pandangnya adalah lahan yang kita miliki. Karena kalau sudah ngomongin bibit unggul atau bibit bersertifikat, sebenarnya tidak ada yang terkhusus untuk gambut. Misalnya kita beli yang khusus gambut itu nggak ada. Ataupun kita khusus mineral itu nggak ada. Namun mencari pendekatan-pendekatan yang bagaimana bahwa ketika kita tanam di lapangan akan memberikan sebuah dampak yang produktivitas yang lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya punya lahan mineral atau lahan gambut, maka kita akan mencari pendekatan bibit unggul yang akan mendekati produktivitas bagus. Ketika kita memiliki bibit unggul dalam artinya adalah bahwa untuk menanam di mineral, maka Bapak Ibu semuanya itu bebas untuk memilihnya. Mau yang yang pelepah pendek ya monggo saja, mau pelepah panjang monggo saja. Yang masing-masing bibit itu atau masing-masing varietas itu adalah memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Ketika kita menanam di mineral, apakah harus pelepah panjang? Ya monggo saja, pilihan. Namun pada dasarnya ketika kita memiliki lahan mineral, maka kita bisa menggunakan bibit unggul yang pelepah yang pendek atau pelepah yang panjang, sama saja. Toh pada prinsipnya bahwa tonase per hektar per tahun yang sudah potensi yang ada itu nggak jauh-jauh beda amat. Namun kebanyakan, ini sekali lagi namun kebanyakan bahwa ketika kita menanam kelapa sawit di lahan mineral, orang akan cenderung memilih yang relatif lebih panjang. Dimana bahwa ketika dia panjang, maka jumlah pokok per hektarnya itu relatif sedikit. Misalnya, apakah dia 130 pokok per hektar atau 136 pokok per hektar. Yang mana bahwa ketika jumlah pokoknya sedikit, mereka beranggapan mengeluarkan pupuk yang relatif sedikit karena pengalinya hanya 130 atau 136 pokok per hektarnya, sehingga banyak orang beralibi ke sana. Namun pada dasarnya kita mau mineral ataupun yang untuk lahan mineral itu mau pelepah pendek atau pelepah panjang ya sama saja, nggak ada bedanya. Itu jadi pilihan saja. Namun yang paling pasti adalah penanaman kelapa sawitnya disesuaikan dengan spesifikasinya. Ketika Bapak Ibu semuanya menggunakan bibit abal-abal atau kentosan atau yang lain yang tidak tahu spesifikasinya, maka biasanya akan banyak salah nanam. Kita ngambil kentosan dari pelepah panjang, ternyata ditanam rapat-rapat ya cepat etiolasi, pastinya ini akan rusak kayak itu. Makanya jangan menggunakan bibit yang tidak diketahui asal usulnya. Kemudian ini rekomendasi yang sering dilaksanakan adalah cari yang pelepah yang panjang karena pelepah yang panjang ini pasti akan BJR-nya akan besar walaupun secara tonasenya juga nggak jauh-jauh beda amat. Kemudian kalau yang digambut ini sarannya adalah bagaimana kita menanam dengan menggunakan pelepah yang pendek. Pelepah yang pendek sampai dengan sedang. Alasannya adalah sangat logis. Ketika kita mencari pelepah yang pendek atau yang sedang adalah bagaimana kita menanam tanaman kelapa sawit di gambut dengan yang relatif lebih rapat. Relatif lebih rapat ini yang tanpa mengganggu produktivitas adalah mencari pelepah yang pendek atau yang pelepah panjang. Alasannya seperti ini. Lahan di gambut itu ini sebuah prinsip yang diterapkan di perusahaan juga, bahwa menanam di gambut adalah bagaimana menanam yang lebih rapat sehingga perakaran kelapa sawit saling menguatkan satu lainnya, adalah untuk menghindari tumbang dini ataupun miringnya ataupun tumbang tanaman kelapa sawit di sedini mungkin. Maka dicarilah penanaman yang relatif lebih banyak. Kalau memang yang lebih rapat
Bagaimana menanam yang lebih rapat tanpa harus mengurangi produktivitas? Maka jalan satu-satunya adalah mencari pelepah yang pendek atau yang sedang. Kalau yang panjang, misalnya rekomendasi 130 pokok per hektar kita tanam di gambut, kemudian panjangnya adalah 9,4, terlalu lebar, yang terjadi adalah tidak saling menguatkan. Ini adalah sebuah alibi ya. Ya, walaupun sebenarnya apakah misalnya yang ngambil yang rekomendasinya 130 sampai 136 ditanam di gambut bisa nggak? Ya bisa aja, nggak ada masalah. Namun untuk menghindarkan tumbang dini adalah yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, itu adalah sistem perakarannya. Hal ini sangat masuk akal ya, sangat masuk akal. Ketika gambut merupakan sebuah partikel bahan organik yang tidak memiliki saling terikatan antar partikelnya, ketika penanaman kelapa sawit itu relatif lebih rapat, maka perakaran akan menyatu lebih cepat. Ketika dia menyatu lebih cepat adalah saling menguatkan. Kalau seandainya saling menguatkan, maka relatif tumbangnya akan lama. Lah, pelepah yang pendek apa saja ya banyak sekali. Ada TN1, ada ASD Bakri misalnya, ada Spring, ada Temba dan sebagainya, sampai dengan sedang. Jadi di sini memang disarankan seperti itu. Kayak DPSN 1, DPSN 2 ya juga disarankan untuk digambut jauh dimana bahwa produktivitasnya juga bagus. Lah, ketika menanam pelepah panjang, bahwa begini logika yang selanjutnya. Kalau seandainya kita menanam pelepah panjang, maka bahwa pelepah yang panjang memiliki bobot yang besar. Ditambah dengan pelepah yang panjang biasanya BJR-nya juga besar. Hal inilah yang menyebabkan bahwa ketika BJR-nya besar, pelepahnya juga berat, maka beban tanaman kelapa sawit kita juga besar. Ketika partikel-partikel gambut ini ditumbuhi akar-akar kita yang sementara partikel gambut tidak menguatkan akar, menahan akar untuk menopang batang pelepah dan buah, maka akan relatif lebih mudah untuk roboh, miring ataupun roboh. Sehingga benang merahnya adalah seperti ini. Memilih bibit kelapa sawit baiknya adalah menilai dulu lahan kita itu seperti apa. Apakah mineral atau gambut. Ketika kita memiliki mineral, maka bebas kita memilih bibitnya. Yang penting bersertifikat asli dari outletnya, maka produktivitasnya adalah 11-12 saja, nggak jauh-jauh beda amat. Kemudian di mineral ini mau pelepah pendek, pelepah panjang silahkan saja milih ya. Tapi untuk di gambut disarankan cari pelepah yang relatif lebih pendek, yang mana bahwa beban buah ataupun pelepah, yang mana bahwa tanaman kelapa sawit ini tidak ditopang dengan kekuatan gambut sendiri, maka bagaimana kita menghindarkan diri untuk tumbang relatif lama. Artinya bahwa tetap kalau di gambut itu memang tumbang itu takdir, tapi setidak-tidaknya dengan adanya penanaman yang lebih rapat, maka kita berharap saling menguatkan satu lainnya. Tanaman-tanaman kelapa sawit ini di usia 5 tahun sampai 6 tahun sudah saling menyatu dan memang harus menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk menjaga produktivitas tanaman kelapa sawit kita yang ditanam relatif lebih rapat, maka cari pelepah yang sedang ataupun pendek. Itu adalah logika The Brondol, dan terima kasih. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Kalau bertanya sama The Brondol, Pak Pendi, saya mau nyari bibit berkualitas. Saran saya adalah komentar ataupun WA saya nyari yang varietasnya apa. Bapak Ibu semuanya pilih dulu. Kalau memang mau nyawa minta saran varietas apa, saya biasanya akan tanya lahannya jenisnya apa, nanti akan saya sarankan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan melapangkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.